Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang teks cerita fantasi. Sebelumnya, kalian sudah menyaksikan satu buah cerita fantasi berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Hari ini, Ibu akan menyampaikan lebih lanjut pengenalan mengenai teks cerita fantasi. Kalian simak baik-baik ya penjelasan Ibu dan catatlah hal-hal yang menurut kalian penting di buku catatan kalian. Oh ya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi itu? Sebab Ibu yakin kalian semua tidak asing lagi dengan cerita-cerita yang berbau fantasi atau sesuatu hal yang di luar nalar atau akal sehat kita. Sebelum kalian mengetahui apa pengertian dari teks cerita fantasi itu, Ibu ingin kita mengenali terlebih dahulu contoh-contoh dari teks cerita fantasi yang ada di seluruh dunia. Cerita fantasi yang pertama berjudul Witch Witch. Ini adalah karya dari Eva Ibbotson. Nah, dari gambar-gambarnya saja kalian sudah bisa mengetahui kan bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini itu di luar nalar kita semua. Cerita fantasi yang kedua berjudul Silverstone, Rahasia Batu Perak, karya Ardina Hasan Basri. Teks cerita fantasi ini ditulis oleh penulis Indonesia. Jadi cerita fantasi bukan hanya ditulis oleh orang-orang atau penulis-penulis luar negeri ya, tapi di Indonesia juga banyak. Contoh berikutnya juga termasuk ke dalam teks cerita fantasi, yaitu berjudul The Golden Compass. Selanjutnya ada sebuah cerita fantasi berjudul Negeri Senja, karya seorang sastrawan yang sudah sangat terkenal dengan karya-karyanya, yaitu Seno Bumira Adjidharma. Selain cerita fantasi ini, perlu kalian ketahui ada salah satu cerpen yang sangat Ibu sukai dari Seno Bumira Adjidharma berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Sang Pemburu merupakan karya dari Andre Chang yang termasuk juga ke dalam teks cerita fantasi. Selain beberapa contoh teks cerita fantasi tadi, Ibu akan membawa kalian melihat contoh yang lebih nyata dari teks cerita fantasi. Yang pertama adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ini adalah salah satu varian dari cerita Harry Potter. Siapa sih yang tidak tahu cerita Harry Potter? Iya tidak. Penuh dengan sesuatu yang bersifat sihir yang di luar akal sehat, nalar, dan pikiran kita semua. Pasti di situ ceritanya penuh dengan keajaiban-keajaiban. Sekarang saksikanlah salah satu cuplikan dari cerita Harry Potter and the Chamber of Secrets. One year ago, he learned the truth. You're a wizard, Harry. And his first year at Hogwarts School became legend. And so, for Harry Potter and his friends, another year begins. Bloody bird's a menace. Their education in the magical arts continues. Pixies. Laugh if you will, Mr. Finnegan. See what you make of them. No! Old rivalries grow stronger. Slytherin's got a new seeker. Malfoy. You'll never catch me, Potter!
and something in the school's dark past will be awakened. The Chamber of Secrets has indeed been opened. Unless the culprit is caught, it is likely the school will be closed. Harry Potter must go home. Oh dear, we are in trouble. Here's the plan. You disguise yourselves as Crab and Goyle. Are we going to drink that? Yes. Harry? Ron. Excellent. This year, Warner Brothers Pictures presents How dare you steal that car? the next chapter of Harry Potter, where the past will return and the struggle for the future of Hogwarts will begin. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day. Don't worry. I will be. Selanjutnya, cerita fantasi berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Ini adalah cerita fantasi yang sangat fenomenal dan ibu yakin kalian semua tahu mengenai cerita fantasi ini, berjudul Coraline. Inilah cuplikan dari cerita fantasi yang fenomenal. They aren't there. Now, you're going to stay here forever. No, I'm not. You horrible cheating girl! No! Where are you? You selfish brat! You dare disobey your mother! Please shut it! Oh, my twitchy witchy girl. I think you are so nice. I give you bowls of porridge, and I give you bowls of ice cream. I give you lots of kisses. And I give you lots of hugs. But I never gave you sandwiches with fleece and worms and mung.
Dari berbagai contoh tadi, kalian dapat menyimpulkan bahwa teks cerita fantasi merupakan cerita atau karangan yang memiliki alur seperti karangan narasi pada umumnya, namun bersifat imajinatif. Artinya hayalan, sesuatu yang tidak nyata, yang tidak benar-benar ada dalam kehidupan kita. Nah, teks ini dibuat dengan alur, unsur-unsur, dan struktur cerita yang terkesan dilebih-lebihkan, yang jika dipikirkan secara logika tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Artinya, cerita ini adalah cerita yang berada di luar akal sehat kita, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mistis, fantastis, dan magic. Inilah contoh lain dari teks cerita fantasi berjudul Nataga the Little Dragon, karya Ugi Agustono. Inilah penulis Ugi Agustono yang membuat sebuah tulisan teks cerita fantasi berjudul Nataga the Little Dragon. Selanjutnya, teks cerita fantasi berjudul Anak Rembulan, karya Joko Lelono. Inilah foto dari penulis Joko Lelono. Anak Rembulan ini bercerita mengenai negeri misteri di balik pohon kenari yang ditulis oleh Joko Lelono pada tahun 2011. Tadi kalian sudah menyaksikan sebuah cerita fantasi berjudul Harry Potter and the Chamber of Secrets yang ditulis oleh J.K. Rowling. Penulis Witch adalah Eva Ibbotson. Ini termasuk ke dalam cerita fantasi. The Golden Compass yang ditulis oleh Philip Pullman. Coraline yang ditulis oleh Neil Gaiman. Charlie and the Chocolate Factory adalah hasil karya dari Roald Dahl. Selain karya ini, ibu juga punya satu buku karya Roald Dahl berjudul Matilda. The Day to Come merupakan karya dari Tia Spaller yang menjadi penulis cerita fantasi Indonesia. Kemudian ada Acadia, Negeri di Sungai Tigris, yang merupakan karya dari R.D. Film. Merujuk pada Hasanah Sastra Indonesia Lama, ternyata ada cerita-cerita fantasi yang sudah berkembang di masyarakat. Seperti cerita Roro Jonggrang, yaitu Jonggrang 1000 tahun kutukan dendam dan cinta. Ada juga cerita Galau Putri Calon Arang yang melegenda di negeri kita. Dari keseluruhan contoh dan cerita-cerita tadi, kita dapat menarik satu benang merah mengenai ciri umum dari cerita fantasi yang harus kalian ketahui. Ciri umum tersebut meliputi 6 hal, yaitu cerita fantasi bersifat ajaib, memiliki ide terbuka, memiliki latar tokoh unik, bersifat fiksi, dan juga memiliki gaya bahasa yang unik. Ibu ingin kalian mencoba mencari tahu ke-6 ciri umum dari cerita fantasi itu. Yuk mencari.